Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Mata Dewa. Kali ini sedulur semua akan saya ajak jalan-jalan serta ziarah ke makam Sunan Bayat atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Pandanaran. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan saya. Seperti biasa, tetap dukung channel Mata Dewa dengan cara subscribe, like, share, komen agar channel ini lebih bermanfaat dan lebih berkembang. Tetap bersyukur, karena bersyukur kunci hidup dalam kebahagiaan. Salam. Makam Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, merupakan tempat tujuan para peziarah terbesar di Kabupaten Klaten. Hampir setiap harinya selalu banyak yang berziarah ke makam tersebut, baik dari lokalan daerah Klaten maupun dari luar Kabupaten Klaten, dari berbagai daerah penjuru wilayah Indonesia. Letak makam Sunan Bayat kurang lebih 12 km dari kota Klaten. Makam tersebut berada di sebuah bukit kecil di lereng Gunung Jabal Kat sebelah timur yang dinamakan Bukit Cokro Kembang. Memasuki lokasi akan melewati sepasang gapura pertama, yaitu Gapura Segoro Muncar yang dibuat dari batu alam. Pada kaki gapura terdapat tulisan huruf Jawa Murti Sariro Jeleking Ratu, yang berarti menandai berdirinya gapura tersebut pada tahun 1488 Masehi. Selanjutnya di belakang terdapat Gapura Dudo yang tidak bisa dilewati para peziarah. Oleh Dinas Purbakala dibuatkan gapura pintu masuk. Kemudian para peziarah berjalan masuk melalui tangga undaan berjumlah sekitar 700 undaan. Sesampai di atas, terdapat bangsal luar diperuntukkan bagi peziarah yang ingin istirahat. Di sebelah bangsal tersebut terdapat gapura, namanya Gapura Pangeran Tunan, yang dulu terdapat tempayan yang berisi air untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke makam. Tapi oleh Dinas Purbakala, gapura tersebut tidak difungsikan lagi. Bagi para peziarah juga disediakan bangsal dalam kalau ingin istirahat. Selanjutnya para peziarah akan melewati Gapura Panemut, yang pada kaki gapura sebelah utara terdapat tulisan Condro Sengkolo bertuliskan Wisoso Anoto Wisiing Ratu, yang artinya tahun 1555 Saka atau 1533 Masehi. Di sebelah selatan terdapat
tulisan tahun 1555. Para peziarah juga akan melewati Gapura Pangerantunan yang bertuliskan tanggal 1 Suro tahun 1633 Masehi, selesai dibangun oleh Sultan Agung Mataram Hanyokrokusumo. Setelah menaiki tangga, sampailah Regol Sinogo. Di situ tempat Gentong Sinogo yang konon waktu itu Syekh Dumba mendapatkan tugas dari Sunan Tembayat, pengisinya, untuk menyediakan air wudhu Sunan Tembayat dan Sunan Kalijogo. Kemudian sampailah masuk bangunan makam utama yang disebut Gedong Inten, tempat dimakamkan Sunan Bayat. Di sebelah timur lautnya ada makam kedua istrinya, yaitu Nyai Ageng Kaliwungu dan Nyai Ageng Keragitan. Adapun di sebelah tenggaranya adalah makam para sahabat, yaitu Nyai Ageng Madalem, Pangeran Jiwo, Pangeran Winang, Kalidatu, Kyai Sabuk Janur, Kyai Banyu Biru, Kyai Malanggati, Kyai Panembahan Sumingit Wetan, Kyai Panembahan Masjid Wetan, dan Panembahan Kabul. Kisah ini diawali sekitar abad ke-16 Masehi. Saat itu hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari bupati pertama Semarang, Haryo Madyo Pandan. Sepeninggal ayahandanya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan antara Sunan Hadiwijoyo, penasihat Istana Demak, dan Sunan Kalijogo. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khotbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyat pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Keberhasilan yang telah ia capai membuat lupa diri. Sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuat lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembang agama Islam. Ia tidak lagi pernah memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah.
Suatu hari, datanglah Sunan Kalijogo ke kediaman Ki Ageng Pandhanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya, sang Sunan menasihati Ki Ageng Pandhanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai penjual rumput. Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku aku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Sudah berani menceramahiku? Tanya Ki Ageng Pandhanaran dengan nada menggertak. Maaf Tuan, saya hanya penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat, ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandhanaran bukannya sadar, melainkan marah dan mengusir si penjual rumput itu. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang menasihatinya. Namun setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandhanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijogo menunjukkan kesaktiannya. Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibanding dengan harta yang aku miliki, kata penjual rumput itu. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada, buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya, seru Ki Ageng Pandhanaran. Akhirnya Sunan Kalijogo menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandhanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Pandhanaran penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandhanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Ia pun segera bersujud seraya bertobat. Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkan saya berguru kepada Sunan, pinta Ki Ageng Pandhanaran. Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerima menjadi murid. Besok pagi-pagi datanglah ke Gunung Jabalkat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-sekali membawa harta benda sedikit pun, ujar Sunan Kalijogo mengingatkan. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandhanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Namun, ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Di dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandhanaran pun baru menyadari hal tersebut
setelah mendengar istrinya berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, Ki Ageng Pandhanaran segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" seru Ki Ageng Pandhanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Seketika itu pula, wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandhanaran memiliki kesaktian yang tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya, Ki Ageng Pandhanaran pun memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandhanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Setelah itu, Ki Ageng Pandhanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabal Qad. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Sejak itulah Ki Ageng Pandhanaran berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Ki Ageng Pandhanaran, seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabal Qad. Ajaran Ki Ageng Pandhanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandhanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Setelah itu, ia pun menetap di Jabal Qad hingga akhir hayatnya. Daerah Gunung Jabal Qad dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Mbayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini, makam Ki Ageng Pandhanaran dapat ditemukan di atas Bukit Cokro Kembang di sebelah selatan Bukit Jabal Qad, Desa Pasiban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikianlah sekilas cerita Ki Ageng Pandhanaran dari Desa Pasiban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Semoga bermanfaat. Salam budaya.